Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Apa kabarnya nih adik-adik? Ya, apapun keadaan kita hari ini, semoga tetap ada sukacita. Apalagi saat ini kita akan memasuki ibadah kita. Mari Ibu mengajak kita semua memuji Tuhan dengan sukacita melalui lagu Kami Puji dengan Riang. Dan dalam lagu ini dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber suka yang abadi yang memberikan kita sukacita yang penuh. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Kami puji dengan riang. Kita buka ibadah kita di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang sumber sukacita kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus menyertai kami, memberkati, mengasihi kami. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami beribadah sekolah minggu. Meskipun secara online dengan keadaan kami saat ini, tapi kami mau bersukacita memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa yang baik, tolong pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya, kiranya menjadi kesukaan bagi Tuhan dan juga berkat bagi kami. Berkati kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini adik-adik naik kelas sekolah minggu kan? Yeay! Berarti adik-adik sekarang sudah tambah besar ya. Jadi yang TK sudah kelas 1, yang kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Kalau tambah besar berarti adik-adik harus tambah rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, mengerjakan aktivitas, membaca Alkitab, juga rajin belajar di sekolah dan semua yang baik-baik. Adik-adik harus menjadi anak yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Kita mau nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Aku luar biasa. Yuk kita nyanyikan. Bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan pakai gerakan. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesus
dan selalu juga menyertai kita dalam suka atau duka, dalam senang atau sedih, dalam waktu yang baik ataupun waktu yang sulit. Ya, seperti meskipun adik-adik nih sekarang mungkin lagi sakit atau lagi sedih ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan menolong kita. Seperti kita dalam perahu ya yang menghadapi badai, tetapi Tuhan Yesus beserta kita. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini nih ya, With Christ in the Vessel. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Tetap bangkit berdiri ya, memakai gerakan. With Christ in the vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekali lagi ya. With Christ in the vessel. Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. As we go sailing home. Ya, adik-adik, meskipun di dalam badai, tetapi kita masih bisa tersenyum, bersuka cita karena Tuhan Yesus beserta dan menolong kita. Nah, kita mau ulang lagu ini sekali lagi dengan ada perubahan nih. Kata stormnya tidak kita ucapkan ya. Kita masih pakai gaya tapi tidak diucapkan. Yuk, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. With Christ in the vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the, smile at the, smile at the. With Christ in the vessel, we can smile at the. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the. As we go sailing home. Ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ya, adik-adik kita bangkit berdiri ya. With Christ in the vessel, we can smile at the, smile at the, smile at the. With Christ in the vessel, we can smile at the. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the. As we go sailing home, as we go sailing home. Ya, sungguh suatu sukacita dan kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang menyertai kita. Dan saat ini kita mau ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Adik-adik, siapkan uang persembahannya dan kotak persembahannya. Ya, sudah disiapkan semua, dilipat yang rapi. Ya.
Yuk, kita mau memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Yuk, kita nyanyikan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan senantiasa memberkati kami dan mengasihi kami. Dan juga kami mengucap syukur kalau kami boleh memberikan persembahan kami pada saat ini. Tolong berkati Bapa persembahan ini kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, disiapkan Alkitabnya dan kita mempersiapkan juga hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa terus-menerus kita pelajari, kita dengarkan, kita baca ya, dan dilakukan. Ya, kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Sabdamu Abadi. Yuk kita nyanyi. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Bu Eli di Small Sekolah Minggu Online. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa, minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu kalau pada pagi hari ini kami anak-anakmu boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami anak-anak agar kami semua boleh duduk dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami boleh mengerti dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus firman Tuhan pada hari ini hingga kami boleh dapat melakukannya. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Bapa agar kami boleh layak di hadapan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, hari ini kita masih mempelajari surat Yakobus. Surat Yakobus bukan ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi oleh siapa? Adik-adik masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Waktu itu Rasul Petrus sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem harus bertugas keluar kota. Maka Yakobus dipilih untuk menggantikannya. Jadi surat Yakobus ini ditujukan kepada jemaat di Yerusalem yang pada saat itu adalah orang-orang Yahudi yang sangat paham hukum Taurat. Isi surat Yakobus berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus yang penuh dengan ajaran-ajaran Kristen yang kuat. Yakobus lebih banyak memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang dipimpinnya. Minggu lalu, nasihat Yakobus tentang perbuatan-perbuatan iman. Bahwa iman yang kita miliki harus ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar nasihat yang lain lagi dari Yakobus, yaitu L-I-D-A-H, lidah. Di dalam Yakobus 3 ayat 5a dikatakan, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sekali lagi, Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Betul, walaupun lidah anggota kecil dari tubuh dibandingkan dengan kepala, kaki, tangan, dia adalah anggota yang paling kecil. Namun dapat memberikan menjadi perkara-perkara yang besar. Bisa juga perkara besar yang membanggakan. Bisa juga perkara-perkara besar yang memalukan. Apa maksudnya? Dalam surat Yakobus 3 ayat 5 mengatakan, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Tuhan menciptakan lidah sebagai salah satu anggota tubuh kita dengan manfaat yang besar. Dengan lidah kita bisa mengecap makanan, apakah enak atau tidak enak. Dengan lidah kita bisa tahu rasa asin, manis, asam, bahkan rasa pahit. Lidah juga berfungsi sebagai pembentuk bunyi bahasa. Lewat bahasa kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, bukan? Coba kita tes sama-sama ya. Mengatakan sesuatu tapi tanpa menggunakan lidah. Seperti ini misalnya. Adik-adik mengerti tidak apa yang ibu katakan tanpa lidah tadi? Ada yang bisa tahu ibu berbicara apa? Tadi ibu berkata, ibu mengasihi adik-adik semua. Sulit ya kalian mendengar apalagi mengerti perkataan ibu tadi. Tanpa lidah, manusia tidak dapat mengutarakan
isi hati dan pikirannya kepada orang lain. Ayat hafalan hari ini mengatakan bahwa lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Perkara adalah kejadian-kejadian yang besar. Adik-adik, kejadian-kejadian yang besar dalam hidup kita bisa dibagi menjadi dua jenis. Ada kejadian-kejadian besar dalam hidup kita yang membanggakan, tapi ada juga kejadian besar dalam hidup kita yang memalukan, yang tidak mau kita ingat-ingat, apalagi diketahui orang lain. Lidah bisa membuat kejadian besar itu buat kita, baik yang memalukan atau yang membanggakan. Ayo adik-adik, mau pilih yang mana? Apa ya contohnya? Nah, ini dia contoh dari lidah yang bisa mengakibatkan perkara besar yang memalukan buat kita. Suka bergosip, ngomongin kejelekan orang, ngomongin keburukan orang lain yang belum tentu benar. Wah, hati-hati loh adik-adik. Kalau orang itu marah, adik-adik bisa dibawa ke polisi karena dianggap pencemaran nama baik. Bahaya kan? Hanya gara-gara lidah kita bisa masuk penjara. Apalagi contoh dari lidah yang bisa membawa kita pada perkara yang memalukan, yang besar. Adik-adik tahu mengapa Pinocchio bisa hidungnya semakin panjang? Ya, kalau Pinocchio berbohong, hidungnya akan bertambah panjang. Lidah yang suka berbohong bisa membawa kita ke perkara yang memalukan loh adik-adik. Anak yang ketahuan berbohong bisa dihukum guru atau orang tua. Adik-adik pernah berbohong? Jangan lakukan lagi ya. Ini gambar apa adik-adik? Ya, gambar Bapak Pendeta sedang berkhotbah. Lidah bisa membawa kita pada perkara besar yang membanggakan. Dengan lidah kita bisa menasihati orang yang bersalah dengan firman Tuhan. Dengan lidah kita bisa mengajak orang ke surga, yaitu dengan memberitakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dengan lidah kita juga kita dapat menghibur teman, mama, papa, siapa saja yang sedang bersedih. Luar biasa ya adik-adik dengan lidah kita ini. Kembali kita menghafal ayat hafalan kita hari ini dari Yakobus 3 ayat 5a. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sekali lagi, Yakobus 3 ayat 5a. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Mari adik-adik, setelah kita mendengarkan nasihat dari Yakobus, agar kita membiasakan lidah kita berkata-kata yang membawa pada perkara besar yang baik dan yang membanggakan banyak orang ya. Aktivitas kita hari ini, adik-adik foto dengan lidah yang terjulur. Sebelum dikirim fotonya ke guru kelas masing-masing, di foto adik-adik ditulis ayat hafalan kita hari ini. Contoh fotonya seperti ini. Begitu ya adik-adik.
Nah, foto ini bisa menjadi foto profil di HP kita untuk mengingatkan kita agar kita menggunakan lidah kita dengan hati-hati, ya adik-adik. Small kita sudah selesai. Sampai di sini kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau kami sudah mempelajari firman Tuhan, mendapatkan nasihat dari Yakobus agar kami menggunakan lidah kami dengan baik yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.